sudah waktunya kita akan masuk ke dalam Q&A ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa mengajukan tangan atau langsung bertanya, membuka daripada mic-nya ya, di mute. Silakan ya, ingin bertanya untuk langsung bertanya, untuk langsung mengemukakan apa yang menjadi pertanyaannya dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Gitu. Baik, silakan. Pak Heri, Ya, mungkin ada juga yang ingin gitu ya bertanya-tanya. ya, Loh, bagaimana sih kita bisa tahu bahwa kita diajarkan gitu kan? Tadi ya. bahwa kita diajarkan Hmm, gitu. Nah, bagaimana nih saya bisa ngerti tahu hmm, bahwa dia itu mengajarkan saya gitu. Nah, ini ya, yang sering mungkin menjadi pertanyaan bagi hmm, kita. Mungkin sebagai pembuka bisa ya, dijelaskan untuk nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. ya, ya. Pertanyaan yang bagus, Pak Suhanda. Dan itu juga kadang-kadang kita nggak sadar karena terjadinya kebetulan. Mungkin hari ini kita pengen tahu kekal tuh apa sih? Kekal, kekal selamanya, Allah yang kekal gitu. Hari ini sampai cari-cari jawabannya belum dapat gitu. Tapi mungkin 2-3 hari kemudian ada WA atau sekilas kita YouTube muncul yang bicarain soal kekal ini. Nah, ini kayaknya, oh kok pas banget gitu, apa kebetulan? Nah, kita selalu bilang bahwa dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan gitu kan. Tapi kita Hmm. saring lagi, ini pas nggak? Oh kayaknya pas. Oh ini jawaban. Hmm. Oh kita langsung sadar, oh Tuhan, thank you sudah nuntun saya, sudah dapat jawaban. Lalu masih kurang lagi, tanya konfirmasi ke temen. Wah kayaknya benar pas. Nah itu contoh-contoh kayak gitu aja Hmm. bahwa Ya. Tuhan membimbing, Tuhan. Gitu. Jadi dari diri kita sendiri sudah Ya, ada keinginan gitu ya untuk tahu gitu betul, kan. Misalnya betul, kekal, apa itu betul. kekal? Mau Ya, mencari tahu gitu kan, gitu ya. betul, Jadi betul. kita harus memulai dulu dari diri kita Ya, ingin diajar, ingin betul, diberitahu gitu kan, ya. Jadi itu betul. kurang lebihnya ya. Iya, Hmm. kurang lebih gitu yang sederhananya. Gitu. Ya, baik yang lain ada yang ingin diperluas, yang ingin Mm-mm. bertanya, silakan langsung saja ke Pak Heri Tarji, Ya, dibuka, ditanyakan. ya, Masih malu-malu, nggak usah malu-malu ya. Ya, kita bertanya untuk memperluas wawasan kita, ya, untuk kita mendapatkan sesuatu yang menjadi pertanyaan di hidup kita. betul. Kadang-kadang kita bertanya-tanya tanpa ada jawabannya, ya, bertanya-tanya sepanjang perjalanan hidup kita. Ya, ya. Nah, Nah, ini cerita aja ya, soal pemahaman pemahaman itu. Nah, seperti tadi tahu bahwa untuk menambahkan iman itu perlu kebajikan, terus pengetahuan segala macam. Nah, mm-mm, dulu waktu saya masih berpikir seperti yang pas, yang seperti Petrus tuliskan di situ, nggak ngelihat konteksnya, nggak lihat kasihnya sekarang, itu masih ya, bertanya, mm-mm, masih dengan kekuatan sendiri gitu, masih mm, nyari ya, nyari sini, tanya ke pendeta, malah debat, ya, malah malah ribut. Jadi gimana gitu. Tapi setelah tahu ini, ya cukup merenung. Orang bilang ya, meditasikan setiap word, mm-mm, meditasikan ya, setiap ayat, gitu kan, renungkan mm, setiap ayat. Nah, itu ya, ngomong, Pak. Jadi bedanya mm, kalau sudah mm, kasih karunia, tinggal kita minta sama sang ya, sang sang firman itu yang sudah ada mm, dalam diri, dia jawab, Pak. Dan rata-rata pas, mengena ke hati gitu. Itu mm. aja sih, Pak, bedanya. Iya, kalau Hmm. dahulu kita berusaha untuk melakukan yang tujuh itu, Ya, tapi setelah kita ngerti, oh iya, kita nggak bisa. Kita bertanya nih, bagaimana supaya kuat, supaya bisa gitu kan? ya. Nanti diberi gitu kan jalannya ya, kira-kira gitu ya. Hmm.
Oke, silakan. Tambahkan aja, bro. Yuk, Saya mau nambahkan. ya, silakan, Pak Irsan. Komen saya begini. Apa yang dijelaskan oleh Bro Herianto, Pendeta Herianto hari ini, menurut hemat saya sangat komprehensif. Artinya benar-benar tertata sedemikian rupa. Dan kita bisa betul-betul melihat timeline dan konteksnya, teman-teman sekalian. Jadi gini, ini sebagai sebagai pengalaman juga. Dalam belajar kebenaran firman, kalau kita tidak melihat timeline dan konteksnya, dan modal kita cuma dengar, kemudian percaya aja, maka ya akhirnya kita agak repot sendiri. Nah, ini dulu juga saya cuma seperti itu. Dulu kan saya 40 sekian tahun, puluhan tahun lah, bukan 40, puluhan tahun jadi jemaat. Yang modalnya cuma percaya apa yang diomongkan pendeta di gereja. Percaya penuh gitu. Nah, sekarang kita ini sebenarnya diberi kesempatan untuk apa? Meneliti, ya kan gitu. Menyelidiki. Karena kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk menyelidiki itu. Nah, sehingga orang-orang yang dipercaya di CCMI ini pun kalau ada tugas sharing, itu nggak asal sharing. Pasti menyelidiki. Menyelidiki. Wah, ini timelinenya apa, konteksnya apa. Jadi ingat tadi ditulis oleh Bro Heri sangat baik banget. Kejadiannya kapan itu? Oh, di tahun 67 gitu ya. Sebelum dia meninggal pun tahun berapa. Nah, konteksnya apa nih? Ini ditambahkan tadi semua itu tadi ya, kebajikan, pengetahuan, kekudusan, bla 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 bla, usaha itu kenapa? Karena memang di zaman itu setelah kehancuran bait suci Allah sampai kehancuran dari mulai zaman salib ya, salib sampai kehancuran bait suci Allah, itu zaman yang paling kritis gitu. Zaman transisi yang kritis. Nah, ini yang nggak dipahami. Dulu pun saya tidak mengerti gitu. Nah, disinilah perjuangan yang sangat luar biasa, yang harus ketaatan, kesetiaan, semua ada di sana. Bahkan melebihi dari di hukum Taurat. Karena di sini terjadi pengajaran-pengajaran yang betul tumpang tindih antara Taurat dengan Injil. Bahkan akhirnya lahirlah Injil yang lain. Nah, untuk itulah murid-murid Tuhan di zaman itu harus betul-betul kuat. Kalau tidak, mereka akan binasa. Pada saat kehancuran bait suci Allah itu mereka binasa. Karena mereka tidak setia, tidak taat, tidak kuat tuh, tidak ada pengendalian diri. Mereka binasa. Waktu kehancuran bait suci Allah, itulah yang disebut hari penghakiman itu. Nah, ini penting sekali kita pahami ini. Nah, karena banyak orang tidak mengerti konteks apa pentingnya bait suci Allah dihancurkan. Nah, padahal kalau kita mau jujur, itu sangat benar-benar alkitabiah dan benar-benar sesuai konteks dari perjanjian lama sampai ke kitab Wahyu. Itu kehancuran bait suci Allah itu momentum penting yang perlu kita pahami. Karena itulah titik secara de facto, kalau secara de jure itu terjadi di kayu salib, tapi secara de facto itu terjadi kehancuran bait suci Allah. Maka sejak hancurnya bait suci Allah inilah secara fullness, pemahaman, impresi, pengertian penuh itu dipahami bahwa kita telah menjadi bait suci Allah secara penuh, full gitu. Karena menggantikan bait suci Allah yang hancur. Karena bait suci yang hancur itu sesuai dengan Matius 24 ayat 1-3, tidak ada satu batu di atas batu lainnya. Semuanya akan diruntuhkan. Maka di Efesus 2 ayat 20-23 ya, 2-22 di sana jelas Kristus sebagai batu penjuru, kita tersusun rapi di dalam Kristus. Ya, di dalam Tuhan, menjadi bait suci Allah dalam roh. Nah, inilah kesempurnaan itu.
Nah, itulah yang dikatakan Christ in you, Christ in me. Kita sebagai bait suci Allah. Inilah yang dikatakan Yerusalem baru. Inilah Wahyu 21 ayat 2. Ya, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang berhiaskan bagai mempelai perempuan. Ya ini. Jadi, nah waktu kita sudah di sini, nah ini Tuhan sudah bersatu dengan kita. Christ in you, Christ in me. Nah, kalau kita ada kesulitan, ya tinggal ask dia, Tuhan ini gimana? Beri aku hikmat. Ini aku nggak ngerti ini Tuhan gimana ya gitu. Artinya ada relasi dalam roh dan kebenaran di dalam kita. Karena Tuhan berdiam di dalam setiap kita sebagai tubuhnya. Mari kita sebagai tubuhnya ini tidak menjadi the sleeping giant katanya gitu. Tapi tubuh yang wake up, ngerti gitu. Sehingga tubuh Kristus ini yang benar-benar fellowship-nya betul-betul Tuhan itu mengalir. Dia mengalir. Filipi 2 ayat 13 kan katakan gitu. Tuhanlah yang melakukannya, baik kemauan maupun perbuatan, sesuai kerelaannya yang melalui tubuhnya. Nah, inilah yang harus kita hidupi di dalam kehidupan sebagai tubuh Kristus. Fellowship ini yang terus berjalan untuk saling menguatkan, membangun satu dengan yang lain. Nah, itu sebagai tambahan aja. Thank you. Iya, terima kasih Pak Girsang. Silakan yang lain yang mau tambahkan, yang mau bertanya, silakan. Syukur Pak kalau nggak ada Yonatan. kalau nggak ada yang bertanya udah pada ngerti. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, wah Kalau ada ganjalan, syukurlah. kalau ada ganjalan di hati, oke lah. Kita kan di sini saling sharing, saling saling mencerahkan satu dengan yang lain. Kalaupun berbeda, is okay lah, nggak ada masalah karena ini proses kan, proses renewing our mind, pembaruan pikiran kita, supaya kita mengerti lebih dalam. Jadi silakan aja teman-teman. Kalau berbeda juga nggak ada masalah kok, ya. Tapi dalam perbedaan itu kita juga saling nanti mendalami. Kenapa begini ya, kenapa begitu ya? Ya coba tanya Tuhan juga, minta hikmat dari Dia supaya kita mengerti yang sesungguhnya itu apa, kira-kira gitu ya. Ini penting sekali. Ini selamat datang, ini ada Pak Rosidi ya. Iya, saya baru mau itu tuh, Pak Rosidi Widianingrat. Ya, selamat. Ya, Pak Rosidi, selamat datang. Selamat datang, selamat siang Iya, semuanya. Mohon maaf baru tahu nih. iya. Oh, ya, Pak Rosidi tinggalkan aja itu di situ HP-nya sehingga nanti kita bisa undang pada Sabtu berikutnya gitu. Terus kita setiap Sabtu ini Pak. Setiap Sabtu ya. Iya Pak Rosidi. Kita masukkan dalam grup juga nomor HP Bapak sehingga ada di grup, ada pengumuman, ada apa bisa tahu. Boleh Pak. Ya, Pak. Setiap Sabtu ada sharing dan ada diskusi tanya jawab seperti ini Pak. Iya. Saya sangat senang, tapi saya terlambat jadi saya tidak mau tanya dan hanya mau mendengar dulu. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Terlambat atau sebagian dari sebagian yang didengar, ya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Gitu. Ya. Nah, yang lain gimana? Ini biasa Pak Jonathan nih, tanya nih. Pak Jonathan, Pak Max, Pak Vivo. Topiknya soal apa Pak? Iman ya Pak? Maaf saya terlambat. Topiknya soal iman. Iya. Nah, iman yang ditambahkan. Iman ditambahkan, ada tambahkan kebajikan, pengetahuan, bla bla bla, penguasaan diri, saling mengasihi yang lain gitu loh kira-kira. Itu tambahannya yang ditekankan oleh Petrus ya. Ya, Petrus. Yang ini yang dikatakan tadi oleh Bro Herianto harus mengerti konteksnya, timelinenya. Ya karena saya tidak mendengarkan, mungkin bisa dibantu dijelaskan bedanya iman itu sendiri sama karunia iman itu aja Pak. Iya, silakan Pak Ritarji. Ya. Terima kasih Pak Jonathan. Nah, iman itu sendiri seperti kita lihat di Ibrani 11 ayat 1 pertama bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi itu pondasinya yang kita harapkan. Jadi dasarnya dan bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan.
tapi ada buktinya, walaupun nggak kelihatan, tapi ada buktinya. Ya contohnya Pak Agus Manta transfer saya uang 1 juta. Wow, Bro, asik. udah ditransfer nih ke rekeningmu. Wah, thank you Pak. Nah, karena saya deket sama Pak Agus, saya pasti percaya. Nah, dan lagi nggak ngelihat uangnya, tapi lihat bukti transfernya aja, oh udah masuk. Jadi hanya dengan bukti itu ya saya udah tahu percaya. Nah, itu iman. Jadi iman nanti ada pengharapan dan kasih. Nah, iman. Tapi kalau untuk karunia iman, wah, saya baru dengar nih karunia iman. Nah, mungkin teman-teman bisa ngebantu kali saya karunia iman. Karena setahu saya iman itu ya Kristus. Kalau udah masuk ke dalam gitu, iman itu dasar itu udah nggak ada yang lain. Udah ada bukti Kristus. Lalu di Galatia 3 ayat 23 berkata, sebelum iman itu datang. Nah, berarti siapa tuh? Iman. Iman itu siapa? Kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Nah, akhirnya kita ngambil satu kesimpulan. Nah, mungkin kalau menurut saya iman itu ya Kristus. Jadi sebelum iman itu datang, sebelum Kristus datang, kita di bawah pengawalan hukum Taurat. Supaya apa? Supaya tertib, supaya selamat. Jadi hukum Taurat juga oke, gitu. Dan hampir di dunia ini semua diatur oleh hukum Taurat. Lalu lintas, jual beli, di pengadilan sono, yang salah dihukum, itu hukum Taurat sangat membantu. Cuman nggak menuju kepada sang 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 pencipta itu. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Nah, iman itu sudah datang, firman itu telah menjadi manusia, dan manusia itu memberitakan kerajaan Allah selama 33 tahun, merasakan suka duka sebagai manusia yang lemah, akhirnya mati di kayu salib, kembali kepada natur yang semula, hari ketiga bangkit sebagai roh, dan luar biasanya roh itu tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Nah, roh itulah yang akan menyingkap semua rahasia ilahi. Nah, itu yang saya bisa katakan iman. Nah, tapi kalau karunia iman, saya belum begitu jelas, belum pernah dengar, tapi mungkin karunia iman, semua orang diberikan karunia iman. Kalau enggak, sampai sekarang kita nggak ikut Kristus. Tapi kalau teman-teman ada yang mau jelaskan tentang karunia iman, ya minta tolong silahkan. Atau Pak Jonathan sendiri punya definisi soal karunia iman? Karunia iman Pak Heri, karunia iman disebut dalam 1 Korintus 12, Pak. 1 Dari Korintus 12. 9 karunia roh. Oh, Dan saya punya penjelasan yang mungkin cukup mempertimbangkan tentang apa arti karunia iman. ya, wah, bagus Pak. Thank you Pak Yohanes. Ya, karunia Ya, iman. silakan. Bro Pak Heri Yohanes. baca dulu. Pak Heri baca dulu. Mungkin 1 Korintus 12 itu kan menyebutkan di situ ada seperti satu tubuh punya banyak anggota. Seperti itulah karunia. Ada yang diberikan karunia hikmat, karunia marifat, kesembuhan, dan disebut di situ iman. Mungkin itu yang ditanyakan Pak Jonathan. Betul gitu ya Pak Jonathan ya? Mohon izin. Iya, memang ada karunia iman, memang ada. Di salah satu nanti kan ada 9 kuasa itu, yang kuasa itu salah satunya karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia melakukan mujizat, itu yang kategori yang kuasa. Ya mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Yohanes lanjut. Masih ada? Terima kasih Pak Surya. Iya. Ya, terima kasih. Mohon izin saya off cam ya. Saya Oke. semua ini. Iya. Oke. Sebelum saya menjawab tentang pertanyaan Pak Jonathan tentang karunia iman dan apa bedanya iman dan karunia iman, tapi saya justru juga ingin mengajukan sedikit pertanyaan mungkin ya, menggelitik untuk rekan-rekan di JJM. Pak Suhanda dan Pak Heri, Pak Girsang, mohon izin. Oke, silakan Pak. Silakan. Saya mengajukan pertanyaan seperti ini, Pak. Saya sudah cukup lama, ya dibilang terlalu lama tidak, tapi cukuplah untuk memperhatikan, mengamati
mengikuti beberapa kali kegiatan renungan hari Sabtu seperti ini dan beberapa bincang diskusi yang dilakukan di beberapa grup yang melibatkan rekan-rekan CCM. Dari semua penjelasan dan pemahaman yang saya ikuti ini mengerucut pada satu situasi seperti ini, bahwa tadi barusan Pak Girsan sudah memberikan kesimpulannya bahwa setiap kali kita baca Alkitab selalu ada dua yang harus kita pahami. Pertama adalah konteks ayat itu ditulis dan timeline-nya. Dan itu menurut pendapat saya 100% benar. Ada konteks, ada kaitan ayat itu dengan namanya konteks, berarti ada konteks dekat, konteks jauh, dan ada situasi latar belakang, budaya, histori, dan semuanya. Ditambah dengan timeline-nya. Dan ujung daripada itu semua memang bicara tentang bait suci sebagai salah satu pokok. Sehingga pada awal Israel diberi satu tata cara ibadah pada Tuhan dengan membangun bait sucinya, sampai akhirnya bait suci itu terlekat dengan hukum Taurat dan dihancurkan. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi ibadah yang mengandalkan hukum Taurat itu. Dibangunlah bait suci yang baru, yaitu tubuh kita, dan Kristus ada di dalam kita. Poinnya itu ke situ. Nah, semakin saya mendengar penjelasan dari rekan-rekan CCM ini, saya teringat ada di luar, Pak, di luar CCM ini, dan saya juga mengikuti dari beberapa grup, ada klaim. Klaimnya ini yang menurut pendapat saya justru dengan penjelasan Pak Girsang tadi, justru kelihatannya klaimnya itu menguatkan ini. Yang pertama, klaimnya itu seperti ini, bahwa sesungguhnya Alkitab itu ditulis hanya untuk situasi terjadi pada bangsa Israel. Walaupun Paulus menulis keselamatan itu pada bangsa-bangsa lain, tapi itu fungsinya hanya untuk bangsa Israel, mulai dari Taurat sampai itu. Artinya, bangsa-bangsa lain itu tidak mendapatkan seperti itu kalau mereka tidak percaya. Kan pertanyaan mendasarkan seperti itu. Saya sebagai bangsa Indonesia, tidak semua bangsa Indonesia bisa percaya dengan apa yang ditulis kalau memang itu berdasarkan klaimnya tadi. Klaim pertama itu adalah ternyata Alkitab itu hanya untuk orang bangsa Yahudi. Yang kedua, klaimnya adalah Alkitab itu sudah dalam tanda petik pada waktu Romawi berkuasa dan Romawi membutuhkan legitimasi kekuasaan untuk menaklukkan orang-orang Yahudi dan untuk menaklukkan dunia, karena pada waktu kekristenan sudah mulai menyebar, maka Roma memutuskan melakukan satu terobosan dan kemudian menulislah ulang kitab-kitab itu sampai pada akhirnya dikanonkan menjadi 66 kitab itu. Karena kekristenan sudah masuk di ranah politik kekuasaan. Raja butuh sesuatu yang membuat orang, rakyatnya harus tunduk tanpa syarat. Kalau militer mereka melawan, tapi dengan agama mereka menundukkan dirinya. Dan ternyata terbukti, agama ini dalam tanda petik sudah dilatar belakangi dengan kepentingan Romawi, itu sangat menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melegitimasi kekuatan dan kekuasaan politik siapapun, entah itu kaisar, entah itu raja, untuk menundukkan rakyatnya, tunduk tanpa syarat, submit tanpa batas itu tadi. Terhadap dua klaim ini, Pak, bahwa satu, Alkitab itu memang sebetulnya hanya untuk bangsa Yahudi saja. Yang kedua, bahwa Alkitab ditulis ada kepentingan kekuasaan pada waktu itu, yaitu Romawi. Karena saya membaca salah satu artikel bahwa ternyata penulisan yang dilakukan oleh orang-orang yang akhirnya menyusun ini, itu ternyata ada satu situasi bahwa ada kira-kira 70 orang yang dikumpulkan dalam satu ruangan terpisah dan disuruh diminta untuk menulis mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tadi berdasarkan pemahaman mereka masing-masing. Jadi satu persatu orang-orang itu dimasukkan dalam ruangan terpisah dan diminta untuk menuliskan itu. Dan tulisan-tulisan itu dikumpulkan, diambilkan kesamaan dan diterbitkan menjadi buku-buku itu. Itu klaim-klaim sepihak, Pak. Mohon izin saya bertanya kepada rekan-rekan CCM. Iya, Terhadap dua klaim itu, kira-kira seperti apa, Pak, penjelasannya? Terima kasih, Pak Zuhanda. Untuk iya, pertanyaan Pak Jonathan, mungkin nanti ya ditunda dulu sebentar. iya. Oke. Mungkin saya bisa jelaskan kesalahpahaman di luar sana gitu ya, yang mendengar seperti yang Pak Yohanes paparkan. Kita
nggak bicara bahwa Alkitab itu hanya untuk Israel. Kalau kita melihat dengan jeli gitu ya Alkitab, kita melihat dengan sederhana, sebenarnya mudah gitu. Nah kita lihat gini, waktu manusia jatuh dalam dosa, kejadian 1, itu manusia terikat perbuatan baik dan jahat. Terus, nah sampai menara Babel terpencar. Nah semua manusia taunya baik dan jahat, ya kan? Semuanya sampai kepada Abraham. Sampai kepada Abraham, Allah buat janji keturunan Abraham, Yesus. Itu sebagai penyelamat pohon kehidupan. 350 tahun setelah itu, Allah memberi hukum Taurat. Jadi kita lihat ada 3 ini. Ada perbuatan baik dan jahat, ada garis Kristus dari Abraham, dan kemudian 350 tahun hukum Taurat. Kita lihat ada 3. Nah kita yang dari Abraham ke Kristus, ke kita semua, seluruh dunia. Itu untuk seluruh dunia. Dari Abraham ke Kristus di PB sampai kita saat ini, itulah sebetulnya untuk kita, untuk seluruh dunia. Nah, mengapa gitu kan? Taurat ada di Alkitab. Nah, kita yang di jalur Kristus ini untuk menjelaskan mereka yang berada di baik dan jahat ini, yang di seluruh dunia, patokannya Alkitab, bahwa kamu diselamatkan bukan perbuatan baik dan jahat. Ini, kita yang di tengah ini akan memberitakan seperti itu. Jangan kita dipengaruhi oleh baik dan jahat yang masuk ke kita. Begitupun kita yang di jalur Abraham ke Kristus ini, di kanan kita ada Taurat. Jangan sampai Taurat itu masuk ke kita, ke jalur kita. Ini sebenarnya yang kita lihat. Nah, bagaimana kita menjelaskan supaya Taurat itu jangan masuk ke kita, tidak berlaku bagi di jalur Abraham ke Kristus dan kita. Kita harus baca, menjelaskan bahwa Taurat itu udah nggak berlaku. Begini sampai ke Bait Allah. Itu semua bukannya untuk kita, tapi menjelaskan supaya jangan salah paham, jangan sampai Taurat itu masuk ke jalur kita. Sebenarnya itu aja sederhananya Alkitab. Jadi dibilang untuk hanya Israel, enggak. Kita jalurnya beda. Dan mereka yang kemudian Romawi memakai Alkitab sebagai negara, kemudian melakukan segala sesuatu. Nah itu dijual jalur kita yang ke dalam Kristus. Nah ini kita lihat posisi kita. Kalau kita nggak lihat posisi seperti ini, tercampur aduk kita. Keperbuatan baik dan jahat masuk ke kita, harusnya kita yang memberitakan ke sana. Taurat masuk ke kita, orang Kristen aja saat ini banyak dipengaruhi Taurat yang seharusnya bukan di jalur kita. Taurat untuk bangsa Israel. Tapi mengapa gitu? Banyak orang Kristen memakai Taurat, bahwa hidupnya harus lakukan Taurat. Ini kita harus beritahukan. Bacanya dari mana? Ayat-ayatnya yang mana? Untuk agar supaya mereka tidak masuk ke dalam jalur Taurat. Nah ini kita harus jelaskan. Dari sampai ke Bait Allah kehancurannya. Nah itu kita jelaskan. Itu yang kita jelaskan kepada mereka. Jadi kita bukannya mengatakan bahwa Kristus hanya untuk Israel. Enggak. Kristus jalurnya begitu besar kasih Allah untuk seluruh dunia. Tapi kita jangan dipengaruhi oleh baik dan jahat masuk kita. Taurat jangan masuk ke kita. Taurat itu hanya untuk Israel 350 tahun setelah Allah bertemu Abraham. Nah itu. Jadi cuma itu sebetulnya 3 itu. Nah kita berdiri di mana? Nah ini seringkali kalau orang nggak melihat jalur ini membingungkan. Membingungkan. Kalau nggak ngerti jalur inilah yang membuat jelas bagaimana sikap kita nih terhadap orang Kristen yang masih melakukan Taurat. Itu sikap kita untuk menjelaskan. Menjelaskannya di mana? Di Matius 24, di Markus 13, Lukas 21. Kita jelaskan di situ semua. Jadi bukannya kita mengatakan bahwa Bait Allah ada hubungannya dengan kita. Nah itu untuk menjelaskan mereka. Nah kita gambaran dari yang katanya orang Israel. Nah kita ada di dalam Bait Allah. Kalau kita mau masuk ke sana melihatnya, Kristus itulah Bait Allah kita. Kalau kita mau lihat gambaran dari PL sampai ke PB, 3 itu kita melihat. Clear buat kita. Kalau enggak kita masih diombang-ambingkan melakukan Taurat atau tidak.
Bagaimana kita mengatakan orang itu jangan sampai terikat Taurat? Itu tugas kita. Bagaimana orang jangan sampai diikat oleh perbuatan baik dan jahat sehingga mereka selamat? Itu tugas kita. 3 jalur itu yang kita mesti lihat dengan jernih. Kalau tidak, ya kita diomong-ambingkan. Seumur hidup kita diomong-ambingkan. Kita lihat di luar sana. Orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, digonjang-ganjingkan. Tercampur aduk dengan Taurat. Nah, siapa yang tanggung jawab untuk itu? Siapa? Nah, kita yang udah tahu jalur kita, tugas kita ini memberitahukan. Jadi jernih sebetulnya. Kita enggak mengatakan bahwa Alkitab untuk Israel. Enggak ada. Kristus untuk orang Israel aja. Banyak orang di luar sana pun mengatakan demikian. Nah, kita enggak ke sana. Kita jalur tengah kita lihat ya, kita di jalur tengah ini, di dalam iman ke Kristus itu, kiri kanan kita yang harus kita jelaskan. Nah, ini. Jadi itu aja supaya lebih mudah sederhana melihatnya. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Tambahan. Saya cuma mau nambahkan. Teman-teman sekalian, pertanyaan dari Bro Yohanes sangat signifikan, sangat relevan. Itu pertanyaan yang sangat baik. Dan ini Ya, bagus itu. Pertanyaan sangat bagus banget. Karena saya juga mengamati ada kelompok-kelompok yang berbicara seperti apa yang Pak Yohanes katakan. Bahkan dulu mereka juga bagian dari kita. Ya, ada yang bagian dari kita itu yang berbicara seperti itu. Maka karena ini akhirnya mereka melepas diri dari kita karena memang tidak cocok dengan Christ Center Ministry ya. Jadi begini teman-teman sekalian, tadi sudah disinggung oleh Bro Suhanda bahwa cerita dari mulai Taman Eden ya, Taman Eden, Adam dan Hawa, pengetahuan baik, ada pohon pengetahuan baik dan jahat, ada pohon kehidupan. Nah, inilah pola kehidupan dunia. Jadi pola kehidupan baik jahat, pengetahuan baik dan jahat, sebelum, catat baik-baik, sebelum Abraham ada, sebelum ada bangsa Israel, sebelum dipilih bangsa Israel, pola kehidupan dunia ini adalah pola kehidupan pengetahuan baik dan jahat. Nah, ini di mana termasuk di Indonesia dan di belahan dunia ada animisme, ada macam-macam ya kan. Dan ingat, dulu nenek moyang kita juga membuat persembahan-persembahan. Ada yang membuat persembahan dengan darah binatang, ada darah bayi, ada darah anak gadis, ya. Kemudian apalagi? Ada yang memberi makan ke laut, ada di pinggir jalan, ada di gua, ada di mana-mana. Itulah pola kehidupan di dunia ini, menyembah Tuhan sesuai dengan pikirannya masing-masing. Itulah pola kehidupan dunia. Ya, yang ini mungkin nggak dipahami oleh sahabat-sahabat kita itu ya. Nah, akhirnya ya Tuhan betul-betul memilih satu bangsa yang disebut diambillah Abraham. Dari Abrahamlah dipilih satu bangsa yang baru. Namanya bangsa Israel sebagai bangsa pilihan yang dianggap menjadi bangsa pemenang. Nah, dari Israel inilah yang tadi dikatakan tadi oleh Bro Suhanda, dari mulai Taman Eden, pohon pengetahuan baik dan jahat, yang akhirnya diwujudkan menjadi hukum Taurat itu tadi. Nah, kita tidak menutup kemungkinan, menutup mata bahwa di dunia ini pola kehidupannya adalah hukum Taurat sebetulnya. Baik jahat, ya itulah pola yang dianut. Tapi kita ingat, ya walaupun ini di kehidupan itu memang di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, semua kejadiannya ini difokuskan ke sana untuk bangsa pilihan ini. Tetapi bukan ini hanya untuk melakukan tadi pola yang sudah dianut oleh dunia. Belahan dunia sudah menganut pola baik jahat. Nah, ini kita harus ingat nih. Baru mengerucut. Tuhan membawa mengerucut menjadi uji coba
Ya, bisa dikatakan kayak uji coba, bukanlah bangsa pilihan memberlakukan hal itu. Sampai pada satu titik, dia katakan tetelestai kan? Tetelestai, artinya apa? Hukum Taurat sudah digenapi oleh Kristus. Karena tak seorang pun para ahli Taurat, para imam, mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena ada 613, do and don't. Satu aja gagal, maka semuanya gagal. Untuk itu hanya Kristus yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, waktu Yesus sudah mati di kayu salib, bangsa Yahudi nggak peduli. Nggak peduli bangsa Yahudi, nggak peduli. Ahli-ahli Taurat nggak peduli. Agama Yahudi nggak peduli. Mereka masih potong binatang tiap tahun. Potong binatang tiap tahun. Sampai akhirnya terjadilah murka Allah sesuai konteks Alkitab, sesuai dengan kitab Daniel. Di sana dikatakan, di Daniel 9 ayat 27, pada pertengahan satu masa dihentikan korban sembelihan. Nah, korban sembelihan di bait suci Allah dihentikan karena bait sucinya dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Karena terjadilah murka Allah. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi kenapa kalian masih beri korban sembelihan untuk penebusan dosa yang disahkan oleh darah binatang? Itu sudah nggak berlaku di mata Tuhan. Maka dihancurkanlah bait suci Allah. Apa dampak kehancuran bait suci Allah? Maka dampaknya mendunia. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi tidak melakukan penyembelihan lagi. Tidak membuat persembahan itu. Ini dampaknya mendunia. Bahkan bagi orang Tionghoa pun, sebetulnya sudah nggak boleh memberikan persembahan-persembahan yang di rumah-rumahnya, di mana-mana itu persembahan. Seharusnya semua udah nggak ada. Jadi ini semua berlaku. Nah, kita pun nenek moyang kita yang seperti lakukan dulu memberi persembahan ke ini, ke laut, kemana, udah nggak boleh, nggak ada, karena persembahannya sudah selesai. Relasi manusia dengan Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya ini penggenapan kehancuran bait suci Allah, tetelestai secara de jure dan secara de facto kehancuran bait suci Allah. Ini adalah dua event besar yang harus dipahami oleh semua umat manusia di bumi ini, di mana tidak hidup dengan pola hidup hukum Taurat, bahwa kita juga tidak boleh mempersembahkan macam-macam kemana-mana. Karena kita sudah menjadi bait suci Allah itu. Kita sendirilah orang percaya ini yang mau percaya, orang yang buka hati, mengerti, renewing mind yang mau percaya. Maka kitalah yang telah menjadi bait suci Allah dalam roh itu, gitu. Dan ini mendunia. Dengan kehancuran bait suci Allah itu dampaknya dunia, bukan hanya untuk orang Yahudi. Jadi saran saya baik kepada kita maupun kepada sahabat-sahabat kita yang belum memahami, karena kita tidak boleh mengambil pemahaman yang sempit dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, disempitkan. Nggak boleh. Karena ini adalah bangsa pilihan yang dampaknya mengglobal ke dunia. Pengaruhnya itu dunia. Kira-kira begitu. Karena awalnya dunia dipersempit menjadi ke Alkitab. Nah, setelah ini selesai, kehancuran bait suci Allah itu sebetulnya itu punya pengaruh balik ke dunia. Gitu kira-kira. Jadi gitu kira-kira Bro Yohanes. Jadi nggak apa-apa kalau sahabat-sahabat masih ada yang berpikir begitu, nggak apa-apa. Ya, hopefully Tuhan akan berikan mereka hikmat sehingga mereka juga akan mengerti bahwa itu tidak hanya diberlakukan bagi orang Yahudi, tapi itu juga memiliki dampak kepada semua dunia. Nah, untuk itulah inilah yang menjadi tugas kita bersama, Bro, untuk sama-sama memberitakan kebenaran, memberitakan Kristus, sehingga setiap orang mengerti bahwa kita, semua kita, karena Yesus juga berkata di Efesus 2 ayat 15, bahwa dengan matinya Yesus disalib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuan-ketentuannya untuk menciptakan baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Nah, inilah berita. Inilah berita kebenaran yang harus kita sampaikan kepada semua manusia. Di mana saja, kemana kita pergi, dan di mana kita berdiri. Bahwa, bro, Anda, kita semua dikasihi Tuhan,
dan kita adalah manusia spiritual, manusia baru di dalam Kristus. Maka itulah dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 16. Kita tidak boleh lagi menilai seorang pun dengan ukuran manusia. Kalau kami dulu pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia, sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena sebenarnya, sesungguhnya, kalau kita mengerti, ya makanya tugas kita untuk mengajak orang mengerti bahwa kita telah menjadi manusia baru di dalam Kristus itu. Karena karya salib bukan hanya untuk bangsa Yahudi, bahkan bangsa Yahudi menolak salib itu. Jadi salib adalah karya besar untuk dunia. Bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk dunia. That's why kita semua mengabarkan berita ini. Bahwa kita semua dosanya sudah selesai. Be happy di dalam Dia, nikmati manusia baru kita. Maka waktu kita menghidupi manusia baru, di mana kita dipimpin oleh Sang Roh, maka tubuh kita ini, pikiran kita, semuanya akan hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang bisa saya tambahkan. Thank you, thank you. Iya, oke, terima kasih. Gimana Pak Yohanes? Tapi Ada yang mau saya ditambahkan? yakin kan nggak ada masalah kan. Si anaknya kalau itu udah sehat semua kan. Masih ada suara itu. Apa ada yang mau ditanyakan? Biasa. Aku kangen Itu yang itu. suara siapa? Diulang Pak Yohanes ya. Enggak, tadi saya dengar ada suara voicing masuk. Mungkin rekan itu mau bertanya. Kalau mau bertanya, dipersilakan dulu. Oh, Enggak, suaranya kecil, itu suara yang orang ikut Zoom itu di sekitar dia. Oh, ya, makasih Pak Suhanda sama Pak Girsang buat penjelasannya. Izinkan saya memperluas lagi penjelasan Pak Girsang sama Pak Suhanda. Itu seperti ini, Pak. Sebetulnya klaim bahwa Yahudi sebagai umat pilihan Tuhan kan datang dari bangsa Yahudi sendiri, Pak. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang menyatakan klaim bahwa memang Yahudi itu umat pilihan Tuhan. Nggak ada. Itu klaim dirinya sendiri bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan. Dan itu sebabnya dia istilahnya kan gini, Pak. Kalau saya ngeklaim diri saya bahwa saya adalah sultan dari Surabaya, maka saya akan mencoba membangun narasi-narasi seakan-akan saya ada legitimasi untuk mendapatkan pengakuan bahwa saya adalah sultan dari Surabaya. Maka saya bisa saja menyatakan seperti ini, seperti itu, Tuhan memilih ini, dan kemudian melakukan ini, itu. Maka setelah itu terjadilah sebuah cerita kisah yang ditulis. Intinya satu, mengagungkan umat Yahudi itu. Lepas daripada kontroversial bahwa umat Yahudi itu begitu, begini, tapi sebenarnya klaim datang bahwa umat Yahudi adalah umat pilihan Tuhan itu kan datang dari umat Yahudi sendiri, bukan dari dunia. Jadi, apakah memang hal-hal seperti ini seperti grand design yang pernah dilakukan, bahwa ketika umat Yahudi itu sama seperti bangsa Indonesia, sama seperti bangsa India, bangsa Chinese, bangsa Sumerian, bangsa Mesir, yang mempunyai kepercayaannya masing-masing, mempunyai dewanya masing-masing, mempunyai Tuhannya masing-masing, lalu menceritakan sebuah cerita tentang bangsanya dan semuanya. Tetapi setelah itu terjadi tentang bait suci dan semuanya itu, tadi Pak Girsang menggambarkan secara spiritualnya, tapi saya melihat pada tadi timeline dan konteksnya itu, Pak. Karena kata-kata timeline dan konteks itu memang kena semua itu pada Alkitab tentang bangsa ini, Yahudi. Jadi kalau memang Yahudi itu mengklaim dirinya sendiri begitu, maka dia mengarang sebuah cerita, mencocokkannya, mendudukkannya pada posisi seakan-akan memang dia mendapatkan satu privilege seperti itu. Dan setelah itu terjadilah seorang Yesus Kristus datang. Sebetulnya Yesus Kristus datang itu juga dikatakan dia menggenapi hukum Taurat, tapi kan ditolak oleh orang Yahudi. Dan sekarang lahirlah sebuah dalam tanda petik seperti sekte baru. Dan setelah itu sekte ini berkembang terus, apalagi Paulus ikut di dalam situ, dan mudah saja buat seseorang untuk bisa namanya pindah ke keyakinan. Pada situasi seperti itu bisa saja terjadi. Sama seperti di negara ini ada seorang namanya Yusufoni, dan semuanya orang-orang yang terkenal yang kemudian memutuskan pindah agama dan jadi viral kemudian di kemudian hari seperti itu. Mungkin Paulus itu mungkin juga seperti jadi viral, dan ternyata situasi ini menjadi begitu kuat, dan pemerintah Romawi pada waktu itu
memakai penyebaran sekte ini menjadi satu alat dipakai dalam kekuasaan untuk menundukkan bangsa-bangsa yang lain dalam tanda petik yang seperti itu. Itu klaim yang saya dengar. Dan gimana cara menjelaskannya? Karena saya memang melihat ada memang ya benar juga. Siapa sih yang membuat klaim bahwa bangsa Yahudi adalah umat pilihan Tuhan nggak kalau bangsa Yahudi itu sendiri? Yang kedua, saya juga melihat suatu klaim yang ditulis yang membuat saya sulit juga untuk menjelaskannya. Karena klaim Alkitab, umur Alkitab itu sejak Adam sampai kisah keselamatan itu cuma kira-kira 6.000 tahun. Bagaimana kita bisa menjelaskan secara benar gitu loh, Pak, bahwa apakah benar ada seorang namanya Adam dan Hawa di Taman Eden yang tadi dianggap diambil Pak Suhanda dan Pak Gisa sebagai satu kebaikan dan kejahatan. Kalau memang itu benar, pasti ada data-data yang mendukungnya. Padahal secara kawan umur bumi dan manusia itu jauh di atas itu, Pak. Sehingga gimana? Apakah ini memang betul klaim ini bahwa memang Alkitab itu ditulis hanya untuk mendukung satu keyakinan bahwa umat Yahudi itu ngeklaim dirinya adalah dia umat pilihan Tuhan. Dimulai dari diciptakanlah sebuah manusia Adam dan Hawa di Taman Eden, dan kemudian beranak, muncullah satu namanya Abraham dan mendukung klaim mereka. Saya sebagai seorang pemberita Injil juga jadi gelisah, Pak, menanggapi berita-berita yang klaim-klaim seperti itu, dan we don't have enough reference gitu untuk mengcounter dan menjelaskan persoalan ini. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Yohanes, semua banyak orang menjadi kebingungan karena melihat hal seperti ini. Nah, kalau kita lihat jalurnya seperti tadi saya jelaskan itu gampang. Nah, kalau dibilang dia bangsa pilihan, nah, kan bangsa pilihan itu berdasarkan Alkitab banyak yang mengatakan bangsa pilihan itu Israel. Tapi kalau kita lihat jalurnya dari Abraham itu kan Ishak ke Kristus. Bukan Ishak Yakub, bukan Yakub udah pecahan. Jadi kita dari Abraham, Ishak ke Kristus. Nah, mereka mengklaim bangsa pilihan. Sebenarnya bangsa pilihan yang sebenarnya bangsa pilihan di mata Tuhan adalah yang dari Ishak, Kristus, kita semua. Kita inilah bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau melihat rencana Allah, kita bangsa yang kudus di dalam Kristus. Mereka bangsa pilihan mengklaim mereka jasmaninya, mengklaim. Nah, mereka mengklaim boleh saja. Tapi sekarang kita mengatakan kita itu bangsa yang kudus pilihan Tuhan. Jadi kita ngelihat jalurnya, ya sebenarnya itu hanya pengakuan. Kalau kita ngelihat yang murninya, itu pengakuan-pengakuan. Mereka bangsa pilihan. Mereka bangsa pilihan. Tapi nyatanya bangsa pilihan dari dulu sampai sekarang, apakah ia layak mereka disebut bangsa pilihan kehidupannya? Tidak. Dari sejarah kita lihat mereka selalu jatuh dalam dosa sampai dibuang. Apakah itu yang disebut bangsa pilihan? Kita bangsa Indonesia aja nggak pernah dibuang. Mereka dibuang selama 70 tahun. Apakah itu? Oh ya, hukuman. Tapi kalau kita jalurnya, kita bangsa yang kudus di mata Dia. Nah, ini kita lihat jalurnya. Kalau enggak, kita memang diumbang-ambingkan terus. Kalau kita nggak lihat jalur seperti ini, ya kita memang di istilah bangsa pilihan aja kita sudah bingung. Oh, mereka bangsa pilihan, tercampur akhirnya kita. Jadi kalau jalurnya kita lihat dari Abraham ke Ishak ke Kristus ke kita, inilah kita yang disebut bangsa pilihan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat seperti tadi dikatakan umur daripada Alkitab itu memang 6.000 tahun. Kalau diurut dari Kejadian, dihitung, itu kurang lebih 6.000 tahun. Nah, sedangkan umur bumi udah dikatakan miliaran. Bagaimana ini untuk melihat kebenarannya? Nah, kita lihat gini, Musa hanya membuat gambaran, ya, menceritakan sesuatu yang disebut di Allah, Tuhan. Nah, yang nggak percaya Tuhan banyak, akhirnya orang nggak percaya Tuhan. Karena mereka cuma 6.000 tahun. Termasuk orang yang tadi mengklaim bahwa Alkitab hanya untuk orang Israel. Nggak percaya Tuhan. Tapi kita lihat sini. Tuhan ingin mengungkapkan dirinya
rencananya bagi orang-orang ini. Nah, bagaimana gitu? Nah, Musa menuliskan gambaran-gambaran seperti itu. Nah, kalau kita lihat gitu kan, gambaran-gambaran yang Musa tujukan, itu kan ditulis oleh Musa. Hanya ingin menceritakan maunya Tuhan itu apa. Yang menuliskan keinginan Tuhan itu siapa? Masa dia kan harus memakai seseorang gitu. Seseorang dari suatu kumpulan begitu banyak manusia yang ada di dunia. Nah, kebetulan Musa yang menuliskan itu. Nah, kita melihat gambarannya, apa rencananya untuk keselamatan manusia yang kalau kita lihat bejat ini. Kita akuilah bahwa manusia itu bejat. Bahwa manusia itu istilahnya di hatinya apa ia murni 100% baik, mungkin bisa 50-50 baik, 50 jahat. Kemungkinan juga baiknya 25%. Nah, bagaimana ini? Nah, selama hidup manusia bertanya-tanya kan, mencari bagaimana setelah kematian. Nah, kita hanya melihat dari apa yang dituliskan di Alkitab gitu kan. Nah, kematian iya. Bagaimana rencana Allah? Rencana Allah ya bukan bagi bangsa Israel. Rencana Allah untuk semua manusia gitu. Semua manusia, dan Musa menggambarkan seperti itu. Digambarkan seperti itu sampai kita mengerti, oh, kita lihat Tuhannya, rencananya, itu saja. Tuhannya, rencana yang dituliskan. Ya kalau kita bilang, kalau gitu, apakah semu? Ya silakan masing-masing akhirnya. Apakah semu Tuhannya? Ya silakan masing-masing akhirnya punya pendapat. Nah, kita cuma melihat bahwa ada keinginan Tuhan yang begitu mengasihi manusia, memberi suatu jalan. Dan memberi suatu jalan itu beribu-ribu tahun dituliskan. Sampai kita mengerti jalurnya yang dituliskan Musa sebetulnya untuk siapa? Bukan untuk Israel. Bukan. Musa menuliskan yang Tuhan berikan, mengungkapkan kepada dia, bukan untuk Israel. Bukan. Dia sebagai sarana bias dari pengetahuan baik dan jahat, 350 tahun setelah janjinya kepada Ishak. Nah, itulah akhirnya. Jadi itu orang apa, kita melihatnya di situ jadinya. Hanya untuk gambarkan, untuk menceritakan keinginannya untuk menyelamatkan semua manusia. Jadi kalau kita melihat seperti ini, oh iya. Nah, tinggal kembali kepada kita. Ada yang tidak percaya Tuhan, oh baru 6.000 tahun katanya. Itu buatan Musa. Ya nggak apa-apa, ada yang mengatakan demikian. Buatan Musa katanya, buatan manusia. Sampai akhirnya mengklaim apa iya betul ada Tuhan. Nah, itu semua kan kembali kepada kita di dalam perjalanan hidup ini. Di dalam pencarian daripada setiap manusia menemukan kebenaran. Nah, kebenaran yang bagaimana? Nah, kembali pada kita mau mencarinya kebenaran sampai di mana menemukannya. Nah, ini. Jadi memang kalau kita lihat Alkitab, kalau kita banyak pertanyaan-pertanyaan, karena itu kita mesti mencari pertanyaan-pertanyaan yang ada di hidup kita. Kita cari. Kalau enggak ya, memang itu buatan Romawi, itu memang kata bangsa Israel, Alkitab pun ditulis oleh mereka, gitu kan? Ya memang begitu. Dan memang kita tahu 66 kitab itu pun dikumpulkan. Siapa yang kumpulkan? Kita juga tahu. Lo manusia yang kumpulkan. Itu semuanya juga manusia. Ulah manusia yang membuatnya. Tapi apakah dengan demikian kita nggak percaya ada sesuatu yang dikatakan ya manusia katanya mengerti segala sesuatu sehingga akalnya mengatakan tidak ada sesuatu yang di luar sana. Nah, manusia aja hanya tahu di dunia ini yang dikatakan cuma 5%. Semuanya dark matter itu 95% yang manusia nggak tahu. 95% dunia ini dark matter itu yang disebut nggak ada yang tahu. Mengklaim otaknya bisa menguasai ya hanya 5% dari keadaan ini. Apakah mereka bisa melihat yang 5% ini dikatakan gelap gitu? Enggak. Nah, itulah. Jadi nalar kita yang harus bekerja melihat dunia ini. Sampai di mana nalar kita? Apa mengatakan tidak atau ya terus mencari? Nah, kembali semua masing-masing ke kita. Ya kan?
yang mengatakan kesimpulan akhirnya Tuhan tidak ada, kesimpulan akhirnya ada sesuatu yang saya belum tahu, atau memang ada sesuatu di luar yang saya nggak tahu. Antara ada dan tiada. Ada dikatakan tidak tapi ada. Nah, kembali kepada kita masing-masing. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Yuk. Tambahan, Bro. Saya boleh nambah ini yang dibicarakan ini malah apa tidak sesuai. Tadi kan dia bertanya, bangsa Israel bukan bangsa itu mengklaim sendiri, ini jelas tidak benar. Bangsa itu bangsa pilihan Tuhan. Ini kan pendeta-pendeta belajar Alkitab kok malah meragukan, ini gimana? Saya kasih ayatnya, Ulangan 33 ayat 29. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Siapakah sama dengan bangsa Israel? Tidak ada suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Ini jelas bangsa Israel itu pilihan Tuhan, nggak usah dibantah, nggak usah disangka. Kalau kita malah meragukan itu, bagaimana orang memang Tuhan pilih bangsa Israel untuk kelahiran Tuhan Yesus juga dari sana. Kenapa memang ditujukan ke bangsa Israel, tapi setelah bangsa Israel dia juga diperuntukkan karena bangsa itu tidak semuanya bertobat, ditujukan ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini ayatnya juga di Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Dalam Matius juga itu. Jadi memang Tuhan Yesus awal penciptaan juga keselamatan ditujukan untuk bangsa Israel. Tapi karena bangsa itu tidak bertobat, terbuka untuk yang luar, terbuka untuk kita semuanya sampai kita. Jadi memang kalau menurut saya memang untuk bangsa Israel dan terbuka untuk kita semuanya dan seluruh dunia ini. Ya, terima kasih. Ya, kembali kepada pemahaman kita semua masing-masing, berkat Abraham itu tujuannya adalah Kristus dan semua bangsa melalui Kristus. Itu berkat Abraham. Sehingga kita dikatakan bangsa pilihan, umat kepilihan Allah, bangsa yang kudus. Nah terserah, itu nggak masalah, nggak problem. Jadi banyak ya orang berpendapat dan lain sebagainya, nggak masalah, nggak problem. Jadi kalau kita lihat, ya berkat Abraham itulah yang sampai kepada kita. Jadi tanpa, sebetulnya 350 tahun setelah Allah bertemu dengan Abraham menjanjikan itu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Yonatan. Oke, silakan yang lain. Terus tambah ikan, kasih air. Tambahan. Oke. Boleh ya, tambahkan ya. Jadi begini, ini sebetulnya diskusi yang sangat mendalam dari pertanyaan Bro Yohanes ya. Ini pertanyaan yang sangat beredar di para cendekiawan lah, bisa dikatakan ya, para orang-orang pintar, ya kan. Sekarang begini, pada akhirnya kan ujungnya orang akan bertanya, emangnya Tuhan ada atau tidak? Kan gitu akhirnya nanti kan, ada Tuhan atau tidak? Tapi kita cobalah melihat. Sekarang pertanyaannya begini, apakah di bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi ada kitab-kitab? Ya, memang Buddha ada kitabnya, ya kan? Apakah Kejawen misalnya punya kitabnya sendiri lagi, kitabnya sendiri? Karena begini, bangsa-bangsa di bumi ini dulu mempersepsikan Tuhan sesuai pikirannya. Kira-kira gitu ya. Mempersepsikan sesembahannya tuh sesuai pikirannya masing-masing. Gitu. Nah, dari semua pengajaran yang beredar di bumi ini, kira-kira mana menurut kita yang relevan? Nah, ini kan kembali kepada kita ya. Jadi gini, kalau kita melihat Alkitab yang ditulis oleh Musa, sebenarnya targetnya apa sih? Sebetulnya target yang ditujukan Tuhan kepada Musa, tugasnya ada, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu tugasnya sebetulnya. Tapi di sana diceritakan tentang langit dan bumi, bla 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 bla, ya pencipta langit dan bumi. Padahal tadi benar Pak Yohanes katakan bahwa langit dan bumi secara kosmos itu sudah ada jauh sebelumnya. Baru ditulis ada namanya manusia Adam, Hawa, ini. Nah ingat bahwa kitab perjanjian lama
itu adalah gambaran. Ini harus kita tangkap nih. Gambaran tentang apa? Tentang Kristus. Nah, ini harus kita tangkap. Jadi gini, lihatlah bahwa Alkitab itu ada fakta sejarahnya juga. Ya, ada fakta sejarah. Kemudian Alkitab ini ditulis oleh berbagai 40-an orang ya, 40-an orang yang menulis di beda zaman. Beda zaman, beda masa. Beda level pendidikan. Ya, tapi yang dahsyatnya tapi isinya itu nyambung sampai kepada kitab Wahyu. Tidak ada satupun ayat dengan ayat yang saling tabrakan. Nah, di sini yang kita harus apresiasi kehebatan Alkitab. Tidak ada ayat di Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang saling tabrakan. Semuanya saling sinkronis dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ini yang kita harus bisa melihat betapa dahsyatnya karya Tuhan melalui Roh Kudus. Ini kalau saya ya yang melihatnya ya. Dan ingat juga bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, manusia diberi free will. Free will. Kebebasan kehendak. Tapi dari pengajaran Alkitab, kita bisa tahu manakala hati kita, pikiran kita tertuju kepada Dia, yaitu Kristus. Maka kita mendapatkan keselamatan jiwa, ketenangan kehidupan dalam hidup. Dan kita bisa mengerti potensi apa yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Untuk kita bisa memberikan karya terbaik dalam kehidupan ini. Kalau kita ngerti ya. Nah, justru pengajaran kita yang kita adopt, kita dapat dari Alkitab, itu mengajarkan kepada kita betapa happiness-nya hidup kita ini. Kalau kita tidak ada pedoman, yang hanya pedomannya hukum negara, baik jahat, baik jahatnya, maka banyak kehidupan di bumi ini akan menghadapi stres. Bahkan banyak yang bunuh diri. Contoh, berbagai negara, misalnya di Jepang atau di mana, banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada yang membimbing dia di dalam hati batinnya yang paling dalam, pikirannya, hatinya itu tidak ada sesuatu, sumber kekuatan yang datang dari Sang Pencipta. Di mana Dia hidup di dalam kita, kita hidup di dalam Dia itu. Nah, inilah sumber kehidupan itu ada di dalam kita. Nah, inilah poin penting dari pengajaran yang kita terima baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian yang baru. The conclusion, the intinya adalah kita bisa mendapatkan bahwa kita, setiap umat manusia yang mau hidupnya tenang, ingat, ada Tuhan di dalam kita. Dia hidup, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Nah, manakala kita memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi Sang Pencipta, karena bumi ini ada, semuanya begitu teratur, planet-planet dan semuanya teratur, pasti ada yang mengatur. Nah, yang mengatur inilah yang disebut namanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, manakala hati kita, pikiran kita nyambung dengan frekuensi Tuhan, dan kita hidup bersatu, dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Nah, manakala kita percaya kepada Injil Kristus yang murni, bukan lagi Taurat, maka kita menyatu dengan Dia. Maka kita, Tuhan hidup, kita menjadi satu roh, frekuensi nyambung dengan Tuhan. Maka kehendak bebas kita, yang tadi bisa ngawur-ngawur hidupnya, yang bisa menjadi bumerang, menjadi masalah, menjadi sumber masalah bagi kehidupan. Ya, yang tadi dikatakan oleh Bro Yohanes itu bahwa kita akan ada terjadi pemberontakan ini dilakukan dalam politik mempolitik sehingga dibuatlah kitab suci ini. Nah, saya nggak melihat sampai ke sana. Walaupun mungkin ya memang ada campur tangan itu. Tapi saya mengambil positifnya aja. Positifnya
bahwa manakala saya mengerti kebenaran itu, hidup saya ini menjadi tentram, tenang. Whatever yang terjadi di belahan bumi ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan, tapi batin saya, hati saya itu plong, merdeka di dalam Dia. Kemudian apa? Saya merasakan bahwa hidup saya damai. Tidak ada penghakiman, tidak ada intimidasi apapun dalam hidup yang saya alami gitu. Nah, untuk itulah saya sangat percaya kepada Injil Kristus. Kalau memang banyak orang nggak mau percaya, nggak apa-apa. Tapi saya secara pribadi, Christ Center Ministry dalam hal ini, kita percaya kepada Injil Kristus yang murni ya, yang murni. Nah, di mana Tuhan hidup di dalam kita, kita di dalam Dia. Yang membuat jiwa kita, kehidupan kita, baik kita, istri kita, keluarga kita, ya, tim kita, anak cucu kita, orang yang kita ajar, hidupnya menjadi tentram dan tenang. Ini tujuan hidup. Kalau kita bertanya, apa sih tujuan hidup kita masing-masing? Nah, ini walaupun begitu banyak ilmu pengetahuan, begitu banyak teknologi, begitu banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini, pertanyaannya, apakah kita mengerti arti hidup? Dari mana kita bisa mengerti arti hidup? Tentu salah satunya adalah Alkitab, Injil Kristus. Walaupun ada filsafat, ada pengetahuan, ada teknologi, macam-macam. Tapi kita mau memilih. Secara pribadi, Christ Center Ministry dan saya memilih bahwa Injil Kristus adalah pedoman hidup. The way of life. Kalau di negara Indonesia ya Pancasila. Kan gitu kan? Pancasila is the way of life. As warga negara Republik Indonesia. Nah, kita adalah, salah satunya adalah Alkitab inilah. Menjadi sumber kehidupan kita. Saya kira itu ya, teman-teman sekalian. Sebagai tambahan. Ya, ada yang mau nambahkan lagi? Silakan. Supaya jangan penasaran, supaya jangan langsung ditutup katanya gitu kan. Oke, yang mau tambahkan silakan. Ini tingkatnya udah tinggi nih. Ini kebebasan berpendapat, nanti masing-masing saling menyaring gitu ya. Yang mana sih ya sebenarnya saya di mana gitu. Silakan, di sini perbedaan nggak problem, perbedaan nggak masalah, tidak menjadikan kita istilahnya wah karena berbeda, wah bukan golongan kita nggak seperti itu. Kita semua satu di dalam Tuhan. Jadi tidak ada kita membeda-bedakan, berbeda pun tidak apa-apa, gitu kan? Oke, Terus Wanda, yuk. bahkan teman-teman sekalian, bahkan di Indonesia ini ya, yang saya pahami nih ya, yang saya pahami. Kita apresiasi kepada Bapak bangsa ya, di mana bisa menemukan dan memformulasikan Pancasila. Ya, Pancasila. Di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Coba kita sekarang ini, anak-anak Tuhan ini ya, kita ini menceritakan Pancasila dari sudut yang agak berbeda. Begini. Kita boleh berkata kepada orang-orang warga negara Republik Indonesia, apapun agama saudara, kira-kira begitu ya, apapun agama saudara, apapun suku bangsa saudara, sebagai warga negara, kita komit dengan Pancasila sebagai dasar negara dan the way of life kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, ingat, kita sepakat sebagai warga negara, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya bagi orang yang beragama? Bagi orang yang beragama, apapun agamanya, maka kita komit dan percaya bahwa ada Tuhan, ada ketuhanan yang Maha Esa, ada hati Tuhan, ada pikiran Tuhan di pikiran setiap orang Indonesia. Jadi ada Tuhan, ya ada pikiran Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada keadilan, ada kebenaran Tuhan di dalam setiap kehidupan warga negara Republik Indonesia apapun agamanya. Inilah yang kita mau sampaikan kepada Indonesia. Ada Tuhan di dalam pikiran, di dalam hati setiap orang. Apapun namanya yang mereka panggil Tuhan itu. Itu sebetulnya.
Nah, kalau orang Indonesia mengerti bahwa ada Tuhan di dalam setiap mereka, paling tidak di pikiran, di hatinya ada Tuhan, maka apa? Di dalam hidup ini tentu ada kebenaran, tidak ada yang aneh-aneh. Maka selanjutnya yang kedua, bahwa semua manusia akhirnya kan ada Tuhan, tentu mereka memiliki apa-apa, rasa perikemanusiaan, dan hidup mereka akan beradab. Nggak akan ada lagi menjatuhkan satu dengan yang lain. Nggak ada akan mau menang sendiri, nggak akan. Nah, untuk itu, ya kan, terus kemudian adalah merasa ada persatuan di dalam kehidupan kita. Gitu loh. Nah, ini urutannya jelas ini. Kemudian kalau ada apa-apa, ada musyawarah, sampai memperjuangkan keadilan bagi seluruh bangsa. Jadi sebenarnya mengalir, dari hikmat Tuhan itu mengalir, sampai Tuhan juga memberkati Indonesia, bisa melahirkan Pancasila dengan ideologi yang begitu urutannya sangat sangat komprehensif. Ini menurut pandangan saya ya. Ya. Itu tambahan, bro, tambahan. Ya, Tuhan yang Esa itu Tuhan dari semua manusia. Ya, betul. Tuhan itu ada di dalam setiap diri manusia. Tetapi Tuhannya itu ada yang bangkit, dia sadar, ada yang tidur Tuhannya. Jadi nggak bangkit, nggak mengerti, nggak tahu. Nah, itu aja ya, sebetulnya. Oke, ada yang ingin tambahkan lagi? Sudah jam berapa nih? 12.19, 12.20. Pak Suhanda dan Pak Gisang, mohon maaf kalau tadi pertanyaan saya mungkin kurang berkenan, sehingga ada rekan yang nampaknya tidak suka dan langsung memberikan respon yang kurang tepat. Sebetulnya Enggak. begini, teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf ya kalau seandainya pertanyaan saya dalam tanda petik agak sedikit nakal. Karena ketika saya melihat komunitas CCM ini, kalau kita datang dan kemudian kita cuman bersenjatakan dengan cara berpikir yang lama, dogma yang lama, saya pikir kita tidak perlu ada di CCM. Justru di CCM ini saya itu ingin bertanya, ingin menguji semua yang pernah saya dapatkan, gelas penuh saya ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif dan sedikit nakal, sehingga mengusik. Karena yang saya tahu dari rekan-rekan CCM ini, rekan-rekan ini lebih pakar, lebih ahli, lebih memahami. Sehingga saya pun kadang-kadang juga sedikit memberikan gelitik supaya kita tuh kalau kita cuma berbicara tentang Israel bangsa pilihan Allah, nggak usah diceritai Pak Jonathan tadi dengan begitu emosi mengatakan kita, saya tertawa dalam hati saya, nggak pantas gitu loh. Kalau ada di ruangan ini terus kemudian kita masih tidak bisa menerima bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah, itu buat saya itu ya nggak pantas memang. Tapi pertanyaan ini diajukan karena itu tadi menggelitik. Betulkah gitu loh? Selama ini kan kita didogma, diberikan pemahaman seperti itu. Seringkali kita menggugat sesuatu yang saya sendiri juga sedikit berpikir seperti nakal dan ingin mengkritisi. Supaya apa? Supaya kita bikin selama ini benar enggak sih jawaban yang selama ini kita sudah ditanamkan puluhan tahun dengan dogma-dogma itu. Sekarang loh zaman era informasi keterbukaan. Ketika ada orang mempertanyakan hal itu dan kita jawab dengan pertanyaan yang sama seperti itu, saya mempertanyakan dijawab dengan Alkitab yang memang ditujukan untuk bangsa Israel, itu kan tidak ketemu logikanya Pak. Sama seperti saya tanya sama bangsa Cina, kamu bangsa yang baik enggak? Ya, kalau menurut kitabnya dia paling baik. Kan gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi Pak, saya kalau di CCM memang pertanyaan saya memang bersifat menggelitik dan agak sedikit nakal, tujuannya supaya saya itu justru lebih diperkuat lagi kok. Keyakinan saya, pemahaman saya yang selama ini apakah hanya sekedar cuma ya tadi Pak Gisang tadi katakan cuma terima percaya saja. Karena saya butuh sesuatu yang makanan keras, bukan susu lagi gitu. Kalau sekedar cuma dikasih penjelasan yang susu-susu saja, ngapain saya di CCM gitu. Itu saja Pak Suhanda, terima kasih Pak Girsang. Sekali lagi teman-teman, mohon maaf ya kalau ada perkataan saya yang tadi mungkin kurang berkenan. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ini membuka pikiran kita semua yang ada di sini. Karena kita pun dulu berpikir pertanyaan-pertanyaan yang sama juga itu ada di hidup kita. Jadi pertanyaan Pak Yohanes pun ada di hati pikiran kita dulu-dulu gitu. Kita mencari yang benarnya yang mana gitu kan. Kita ingin mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita dan hati kita. Nah, di sini silakan bebas bertanya untuk kita berpikir bersama, terbuka bersama,
melihat kebenaran secara bersama juga. Sehingga kita nanti menemukan gitu. Yang mana sih kebenaran di dalam pertanyaan-pertanyaan sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau nggak menemukan kita. Silakan bebas di sini. Nggak problem. Terima kasih malah Pak Yohanes. Oke, yang lain silakan. Bro Yohanes. Bro Pak Yohanes. Mas Wanda, Ya, Mas Dudi, silakan. Pak Yohanes, ajukan pertanyaan lebih nakal lagi, Pak. Lebih nakal lagi. Kenapa gini, Pak Yohanes? Saya suka Pak Yohanes kritis bertanya kepada kita. Buat kita semua ya, kenapa kita harus selalu menguji apa yang kita dapat, apa yang kita pahami. Supaya kita juga nggak salah. Jadi pertanyaan semakin kritis, semakin nakal, semakin bandel tuh sangat bermanfaat. Gitu. Kan pertanyaan juga nggak bakal jauh-jauh dari kritis juga kan. Tapi lebih bagus ngelihatnya banyak sisi gitu loh. Thank you Pak Yohanes. Iya Pak Ya. Mekto. Tambahan dari Pak Michael Dudi. Terus Silakan. teman-teman, Sini biar saya ada keperluan. Terima kasih banyak. teman-teman justru pertanyaan Pak Yohanes itu menurut saya ya sangat bagus ya. Tapi udah keluar beliau ya. Sangat baik mewakili pertanyaan beberapa grup di WA sebetulnya. Cuma kita tidak bisa berdialog dengan grup-grup WA itu karena kita kan tidak suka debat-debat yang nggak jelas kan, ya toh. Dan kita tidak maulah debat-debat dengan teman-teman di grup-grup lain itu yang menceritakan hal-hal seperti pertanyaan tadi itu. Tapi pertanyaan tadi sangat bagus lah, ya menggugah kita sangat kritis juga supaya kita juga bisa mengevaluasi pemahaman kita. Gitu. Bagus banget. Pak Rosidi, gimana Pak Rosidi dengan melihat begitu banyak tadi pertanyaan-pertanyaan? Apakah masih ada Pak Rosidi bertanya? Enggak, saya sangat apresiasi. Saya senang sekali ternyata Bapak-Bapak bisa untuk contoh. Jadi kemampuan saya masih jauh di bawah Bapak. Jadi saya senang sekali mendengarkan ini dulu. Sementara saya belum bertanya aja. Oke, terima kasih Pak. Nomor HP-nya kalau bisa dianukan ya Pak ya, supaya kita bisa undang Bapak nanti. Bapak dapatnya dari grup mana ya Pak ya? Ini dari kumpulan ini teman-teman dari grup doa itu. Oh doa ya, oke. Ya kalau doa nanti Bapak WA aja Pak, itu kan ada WA kita di undangan itu Pak, ya kan? Di WA kan aja di undangan itu, nanti Bapak kita masukkan di grup kita juga supaya bisa hadir, tetap bisa hadir di pertemuan-pertemuan berikutnya. Inilah fasilitas yang kita gunakan, ada sharing, ada tanya jawab, biasa seperti ini Pak, setiap Sabtu Pak. Iya Pak, saya usahakan. Ya Pak, terima kasih. Dan jangan lupa Pak bawa teman-teman yang lain. Silakan untuk diskusi. Ya. Terima kasih Pak Rusidi sudah bisa singgah di channel Christ Center Ministry. Dan kita ada YouTube-nya juga ya Pak ya. YouTube kita Christ Center Ministry Pak. Ya, ada YouTube kita. Bapak bisa lihat di sana sharing-sharing firman yang sudah banyak dan juga ada diskusi-diskusinya ya. Oke, sampai di sini rasanya cukup ya. Nanti kita lanjutkan Sabtu depan yang lebih seru lagi. Oke, Pak Girsang, tutup dalam doa. Ya, pertama sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih tadi Pak Rusidi, juga masih ada Pak Gede, Pak Mol, thank you Pak Jonathan, kemudian ada Bro David, ya terima kasih Bro David, Bro Yohanes Guntara, thank you so much juga, terutama ini kepada Bro Herianto ini sebenarnya ini serinya tertata sedemikian rupa loh Bro, bagus banget ini Bro, bagus, serinya bagus banget. Terus Bro Luhut juga thank you, ya Bro Luhut, Bro Suhanda thank you. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan, fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami untuk sharing kebenaran firman Tuhan, untuk saling tanya jawab, question and answer, dan juga kami bisa memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kiranya juga sahabat-sahabat kami yang sudah keluar maupun yang belum bisa hadir, kami berdoa dan kami aminkan di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang bukakan pikiran dan hati setiap kami untuk
belajar bersama dan bertumbuh bersama dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau juga aminkan dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, juga yang memiliki anak cucu, semuanya kami aminkan, kami semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami mau aminkan apa yang Tuhan percayakan, yang kami kerjakan, yang dikerjakan oleh anak cucu kami. Semuanya Tuhan buat berhasil sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau membimbing dan memimpin kami, memberi kami hikmat, sehingga kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri, kami bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Terpuji nama-Mu, pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi kesaksian, sehingga banyak orang lain akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus, bagi kita yang percaya katakan, amin. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan. Ya, kita kembali lagi untuk diskusi. Oke, terima kasih. Pak Yonatan, Pak Irsan, Pak Yohanes, Pak Michael Dudi, Pak Ibu, ya semua. Pak Yohanes, Sudiarjo, ya, Heri, Dokter Gede, yuk, terima kasih. Yuk. Semuanya Bapak David. Amin. Thank you. Oke, sampai sampai Yohanes Sudiarjo, terima kasih. Ya, terima kasih atas Bye. pertanyaannya yang membuka pikiran. Ya. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Dah.